welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Power Handmade. Kali ini kita akan melanjutkan Squid Game Mugunghwa Girl Amigurumi ya teman-teman. Yang part satunya bisa kalian cek di atas atau linknya kita taruh di description box di bawah, termasuk alat bahannya juga ya. Kalian bisa langsung cek ke video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk part rambut ya teman-teman. Jadi untuk part rambut ini kita ulang pattern dari kepala sampai dengan round ke-8 teman-teman. Jadi untuk written patternnya atau pattern tertulisnya kalian bisa cek langsung ke Instagram @cutepowerhandmade. Sudah kita share juga free patternnya teman-teman. Nah, setelah sudah sampai ke round 8 hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sampai ke SC7 increase. Nah, kita lanjut untuk round ke-9 nya. Kita SC7 increase ya teman-teman, dan diulang sebanyak 6 kali sampai kembali ke stitch marker. Dan total stitchnya adalah 54 stitch. Jadi seperti ini, kita single crochet 7 dulu, lalu kita increase atau kita isi satu lubang dengan 2 SC teman-teman. Nah, untuk kalian yang nggak tahu cara single crochet ataupun teknik-teknik rajut dasar lain, bisa langsung cek ke playlist belajar merajut amigurumi 101 ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Jika sudah teman-teman, kita langsung aja masuk ke round 10. Nah, untuk round 10 kita single crochet keliling atau SC around ya teman-teman. Jadi kita isi aja satu lubang dengan satu single crochet. Dan instruksi pada round 10 ini kita lakukan sebanyak 6 round, jadi sampai dengan round ke-16. Dengan total stitch masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu 54 stitch. Oke, oh ya teman-teman, kita juga sediakan crochet kit ataupun alat bahan dari amigurumi ini di Shopee dan Tokopedia Cute Power Handmade Official. Nah, seperti ini jika kita sudah menyelesaikan sampai dengan round ke-15. Jadi ini 6 round ya teman-teman untuk SC roundnya. Kita bisa langsung lanjut memasukkan atau mencoba ke kepalanya. Jadi di fitting dulu apakah sudah pas, dan agak miring seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak tegak lurus tapi agak miring ke depan bagian atasnya. Nah, jika sudah oke, kita langsung lanjut membuat strands rambutnya teman-teman. Jadi untuk bagian ponytailnya ini semua kita lakukan di round ke-16. Jadi pertama kita chain dulu sebanyak 11 seperti ini, kita rantai, lalu kita skip chain yang pertama, jadi kita langsung kerjakan di chain kedua ya teman-teman. Seperti ini, saya kerjakan single crochet 1, lalu saya increase atau satu lubang saya isi 2 SC, dan ini kita ulang sebanyak 5 kali SC1 increase, SC1 increase sampai kembali ke bagian pangkalnya teman-teman. Nah, seperti ini. Jika sudah sampai ke bagian pangkal, bisa kita atur supaya bentuknya curly. Lalu kita langsung slip stitch ke back loop only pada next stitch ya teman-teman, atau loop yang bagian belakang saja seperti ini. Nah, jika sudah, bisa kita lanjutkan masuk ke strand kedua atau bagian rambutnya yang kedua. Kita chain 11 teman-teman, sama seperti tadi, lalu skip chain yang pertama dan kita langsung SC1 lalu increase, diulang sebanyak 5 kali sampai kembali ke bagian pangkal. Jadi untuk pola ini rambutnya ini sama ya dengan yang strand pertama, hanya saja bedanya adalah jika sudah sampai ke bagian pangkal, kita slip stitchnya adalah pada back loop only tapi di stitch yang sama teman-teman. Jadi di stitch yang sudah kita kerjakan ini. Nah, kita slip stitchnya ke sini. Kalau yang tadi kan di next stitch. Nah, lalu kita masuk lagi ke strand ketiga, kita ulang cara pada strand pertama ya. Jadi chain 11 seperti tadi, lalu SC1 increase, dan terakhir kita slip stitchnya adalah pada back loop only pada next stitch atau stitch yang sebelahnya.
Jika sudah, kita buat strand keempat, kita ulang instruksi pada strand kedua. Jadi slip stitchnya adalah pada back loop only pada stitch yang sama. Jadi seperti ini hasilnya. Untuk satu bagian ponytail itu terdiri dari 4 strand ya teman-teman. Bisa kita cobakan lagi ke bagian kepalanya. Lalu kita lanjut mengerjakan untuk membuat bagian poninya. Kita lanjut ke next stitch aja teman-teman. Kita sesuai instruksi ya. Jadi kita SC 10 atau single crochet sebanyak 10. Setelah itu langsung kita half double crochet teman-teman. Ini sekedar saya tandain aja, kalau nggak ditandain juga nggak apa-apa. Nah, saya langsung half double crochet atau HDC sebanyak 2 seperti ini. Lalu double crochet sebanyak 2 lagi teman-teman. Nah, untuk cara HDC dan DC ini bisa kalian cek di video kita sebelumnya tentang macam-macam basic stitch ya. Dan di sini kita tidak pakai chain teman-teman, jadi nggak perlu chain. Lalu kita TR atau treble crochet sebanyak 10. Nah, kalau TR ini teman-teman, itu kita yarn over di awalnya itu 2 kali. Lalu seperti ini kita keluar 2, lalu ditutup. Saya ulang lagi ya. Jadi kita kaitkan 2 kali, masuk, tarik keluar, kaitkan, keluar 2, keluar 2, keluar 2. Gitu. Jadi TR ini satu tingkat lebih tinggi daripada double crochet atau DC. Kita lanjutkan sampai TR-nya berjumlah 10. Lalu kita DC 2 lagi seperti tadi, lalu HDC 2. Jadi ini mirrornya dari sisi sebelah sana. Lalu kita single crochet sebanyak 13 sampai ke bagian sini teman-teman, dan nanti kita akan lanjut membuat ponytail yang sisi sebelah kanan. Nah, ini langsung aja kita kerjakan sesuai dengan instruksi pola yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa kalian cek untuk pattern tertulisnya, kita share secara free di Instagram ya teman-teman, @cutepohandmade. Jangan lupa di like, di save, dan di follow. Nah, ini saya cobakan lagi supaya yakin aja sih bagian ponytailnya udah bener nggak posisinya. Nah, jika sudah, lanjut membuat strand yang kelima. Kita ulang instruksi pada strand yang pertama. Jadi ini cuma mirror aja dari sisi yang satunya tadi. Jadi strand kelima itu kita ulang pola pada strand 1. Lalu untuk strand 6 nanti kita ulang pola pada strand 2. Lalu strand ke-7 kita ulang lagi strand pertama, dan yang strand ke-8 kita ulang lagi strand kedua. Gitu. Jadi kalian bisa cek aja ke instruksinya langsung. Jadi sebenarnya untuk strandnya ini cuma ada 2 pola teman-teman, 1 dan 2. Jadi diulang aja 1 2 1 2, lalu di sisi seberang juga 1 2 1 2 gitu ya. Nah, jika sudah selesai membuat strand ke-8, kita lanjut single crochet di bagian rambut belakangnya ini sampai kita mencapai spot yang pertama tadi teman-teman. Jadi sampai ke titik sebelum strand pertama ya, gitu. Jika sudah, langsung kita fasten off dan kita sisakan benang sedikit aja, nggak apa-apa teman-teman, kurang lebih 20 cm, dan kita sembunyikan benangnya di bagian dalam. Seperti ini caranya pakai tapestry needle ya. Jadi langsung diselip-selipkan di bagian dalam dan diikat di sisi dalam. Nantinya akan kita satukan rambut ini dengan kepala menggunakan lem ya teman-teman. Jika sudah, bisa dipotong. Ini saya pastikan lagi terakhir posisinya sebelum kita lem nanti teman-teman. Oke, lanjut ke bagian tangan. Polanya adalah kita mulai dengan warna vanilla ya teman-teman, atau warna krem. Round pertama kita magic ring, lalu single crochet 6 seperti cara saat membuat kakinya juga teman-teman, dan kepala.
dengan total stitchnya 6 seperti ini. Lalu dikecilkan magic ringnya. Oh ya, untuk kalian yang belum pernah membuat magic ring, jangan lupa langsung cek ke tutorial magic ring kita ya, ada di channel kita. Jika sudah, langsung masuk ke round 2, yaitu increase banyak 6 kali atau satu lubang kita ulang sebanyak 2 kali ya teman-teman. Dan total stitchnya berjumlah 12 stitch. Gini, saya pasang stitch marker untuk memudahkan menghitung. Jangan lupa kalian juga pasang stitch marker ya jika sudah selesai. Stitch markernya dipasang di stitch terakhir. Lanjut masuk ke round 3, yaitu kita single crochet keliling atau SC around sebanyak 2 round teman-teman. Jadi untuk round ketiga dan keempat instruksinya sama. Total stitchnya berjumlah 12 ya teman-teman, karena tidak ada penambahan maupun pengurangan apapun. Nah, jangan lupa untuk di flip right side-nya teman-teman. Jadi kecenderungannya itu memang bagian dalamnya yang di luar gitu teman-teman, kebalik. Jangan lupa kalian balik. Yang ada di luar itu harusnya adalah yang teksturnya VVV teman-teman. Kalian cocokkan dengan video ini ya. Lalu untuk round kelima kita single crochet 2, lalu decrease seperti ini. Ini saya pakainya teknik invisible decrease ya. Kalian bisa cek ke video tentang decrease. Dan kita ulang sebanyak 2 kali sampai kembali ke stitch marker. Terakhir kita invisible slip stitch teman-teman. Ini adalah teknik untuk menjoinkan untuk nantinya kita mengganti warna. Ini sudah pernah kita bahas juga di video sebelum ini, yaitu tentang invisible slip stitch. Jangan lupa kalian cek. Dan total stitchnya berjumlah 9 ya. Lanjut untuk round ke-6, instruksinya adalah SC around atau single crochet aja keliling sebanyak 9 stitch ya teman-teman, sampai kembali ke stitch terakhir. Dan terakhir kita invisible slip stitch ke stitch pertama. Nah, invisible slip stitch ini tidak dihitung sebagai stitch ya, karena hanya berguna untuk menjoinkan round aja, karena ini persiapan untuk mengganti warna teman-teman. Total stitch berjumlah 9 stitch. Oke, jika sudah, ini kita lakukan SC around ini sebanyak 2 round ya teman-teman. Jadi di round ke-6 dan ke-7 totalnya 9 stitch. Lalu kita persiapkan benang warna mustard yellow untuk membuat sleeve-nya teman-teman. Jadi ini langsung kita ganti ke warna mustard yellow. Nah, untuk cara mengganti warna dengan teknik invisible slip stitch ini bisa kalian cek di video kita yang sebelumnya ya teman-teman, tentang invisible slip stitch. Gitu, udah saya jelaskan dan saya demokan juga. Ini hanya pengulangan saja. Nah, jika sudah berganti ke warna mustard yellow, langsung kita lanjut round ke berikutnya, yaitu round ke-8. Kita single crochet keliling atau SC around, dan terakhir kita invisible slip stitch ke stitch pertama. Total stitch pada round ini adalah 9 ya teman-teman, dan instruksi ini diulang sampai dengan round ke-14. Jadi total roundnya adalah 7 round dengan instruksi SC around tadi. Jadi di setiap round itu kalian invisible slip stitch ya, bukan di terakhir aja, bukan di round 14 aja maksudnya, tapi di setiap berakhirnya round itu harus ditutup dengan invisible slip stitch. Nah, sambil kita kerjakan bisa kita isi dengan dark round teman-teman, tapi jangan terlalu padat. Jadi difokuskan pada bagian bawah dari tangannya. Nah, ini saya lanjutkan sampai round ke-7 sampai dengan round ke-14 ya. 7 round seperti ini. Jika sudah, bisa langsung kita fasten off dan kita tinggalkan benang yang panjang untuk menjahit ke bagian badannya. Nah, lanjut kita membuat dressnya. Kita pakai warna orange teman-teman. Dimulai dengan slip knot dan chain sebanyak 26. Nah, untuk cara slip knot dan chain juga sudah pernah kita bahas. Kalian cek ke playlist belajar amigurumi 101 ya. Seperti ini kita chain sebanyak 26.
Jika sudah, bisa langsung kita cobakan ke bagian badan dari bonekanya. Jadi harusnya itu pas teman-teman, tapi agak longgar sedikit, jadi nggak perlu kita tarik ya, itu dia udah ngepas kayak gitu. Jadi jangan di stretch. Jika terlalu kencang, kalian bisa tambahkan chainnya 2, atau jika terlalu longgar kalian bisa kurangi chainnya 2. Jika oke, kita slip stitch ke chain pertama seperti ini, dan dipastikan nggak terpuntir ya teman-teman. Untuk dress round pertama kita chain 1 untuk ketinggiannya, lalu kita SC atau single crochet sebanyak 26 pada chain ini. Tadi kan soalnya chainnya 26, kalau misalnya chainnya kalian 28 berarti SC 28 kayak gitu. Ini sekeliling ya sampai kembali ke titik semula. Lalu jika sudah seperti ini, kita invisible slip stitch ke stitch pertama. Caranya masih sama seperti yang tadi. Jadi invisible slip stitch ya dari arah belakang. Jangan lupa kalian cek video invisible slip stitch. Invisible slip stitch ini juga bisa diganti dengan slip stitch biasa teman-teman, cuman hasilnya nanti bakalan lebih rapi kalau pakai invisible. Nah, jangan lupa bagian right side-nya yang di arah keluar. Jika sudah, langsung dicobakan ke bagian badan dari bonekanya. Nah, ini udah pas ya, agak longgar sedikit. Lalu langsung lanjut ke round 2, itu kita chain 1 untuk ketinggiannya, lalu single crochet sebanyak 26. Jadi sama seperti tadi, cuma bedanya tadi kita kerjakan di chain, sedangkan ini kita kerjakan di round sebelumnya kayak gitu. Terakhir kita invisible slip stitch ke stitch pertama, dan instruksi ini diulang sebanyak 2 round teman-teman. Oke, sampai round ketiga, dan total stitchnya berjumlah 26 stitch. Lanjut, kita masuk ke round 4 teman-teman. Jadi instruksinya adalah SC5 increase lalu SC6 increase, dan diulang sebanyak 2 kali. Jadi nanti SC5 increase lagi, SC6 increase, dan terakhir kita invisible slip stitch ya teman-teman ke stitch pertama. Total stitchnya berjumlah 30. Lanjut masuk ke round 5, yaitu SC around atau single crochet keliling seperti ini sampai kembali ke stitch marker, dan kita invisible slip stitch ke stitch pertama. Instruksi ini diulang sebanyak 2 round teman-teman sampai dengan round ke-6 dengan total stitch sebanyak 30. Jika sudah selesai, kita lanjut round ke-7. Ini kita kerjakan hanya pada front loop only atau FLO. Jadi loop yang depan aja. Itu kita kerjakan single crochet 4 lalu increase. Dan instruksi ini diulang sebanyak 5 kali sampai kembali ke titik semula, dan terakhir kita invisible slip stitch ke stitch pertama. Total stitchnya berjumlah 36. Untuk kalian yang belum tahu cara FLO atau front loop only, bisa cek ke macam-macam basic stitch ya yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, lanjut round ke-8. Instruksinya adalah single crochet 2 seperti ini lalu increase, dan diulang sebanyak 12 kali atau sampai kembali ke titik semula, dan terakhir tetap kita tutup dengan invisible slip stitch. Nah, untuk round 8 ini kita kerjakannya pada dua-duanya loop ya teman-teman, double loop. Nah, untuk round 9 kita single crochet 3 lalu increase, dan diulang sebanyak 12 kali ya sampai kembali ke titik semula, dan terakhir kita invisible slip stitch. Caranya sama seperti round sebelumnya, hanya beda di jumlah SC nya aja. Total stitch berjumlah 60 ya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu dihitung ya total stitch pada akhir round, supaya kalian cocok dengan pola dan waktu increase nggak bingung, karena kalau beda jumlah nanti bingung ya kayak gitu. Nah, di round 10 kita SC around aja, single crochet keliling teman-teman masing-masing 1, lalu terakhir kita invisible slip stitch dengan total stitch 60, dan kita ulang sebanyak 5 row sampai dengan round ke-14.
Yang terakhir kita fasten off teman-teman yang tadi, dan kita tinggalkan benang panjang untuk disembunyikan ke bagian dalam. Nah, lanjut kita mulai membuat strap dari dressnya. Memakai benang warna orange teman-teman, kita slip knot terlebih dahulu, lalu kita joinkan di bagian belakang 3 stitch dari tengah ya teman-teman. Jadi sambungannya kalian paskan dulu di sisi belakang, lalu kalian hitung 3 stitch di samping joinnya itu teman-teman. Seperti ini, kita joinkan dengan slip stitch seperti ini. Nah, lalu langsung kita chain 10 atau kita rantai sebanyak 10 dan kita paskan ke bagian depan teman-teman, jadi bagian seberangnya. Nah, seperti ini, sambil kalian tepatkan bagian tangannya. Nah, jika dirasa kelebihan bisa dikurangin teman-teman jumlah chainnya, nggak harus 10 ya. Kalau di kita itu 10 teman-teman, setelah saya kurangin itu 10. Jika sudah, bisa langsung kita slip stitch ke tempat yang sudah kita tentukan tadi seperti ini, dan kita putar atau kita turn. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita chain 1 dan kita single crochet 10 sepanjang chain yang tadi. Jadi nanti kita akan kembali ke bagian belakang lagi ya teman-teman, ke bagian belakang dressnya. Seperti ini. Jika sudah, kita langsung aja slip stitch ke joining spot atau tempat kita join tadi kayak gini, dan kita pastikan bagian strapnya itu nggak terpuntir ya. Lalu kita single crochet 5 melintang di sisi belakang teman-teman sampai mencapai bagian sebelah kanan. Jadi strapnya kan kanan kiri ya. Sambil kita bawa yarn tail atau ekor yang tadi dijoinkan pertama itu, kita bawa di bagian tengah-tengah dari stitchnya ini. Jadi supaya nanti nggak perlu disembunyikan lagi. Lalu kita ulang step yang sama di menit sebelumnya tadi teman-teman. Jadi kita chain sebanyak 10, lalu di slip stitch ke depan, lalu diputar, chain 1 dan single crochet sebanyak 10 lagi sampai kembali ke bagian belakang, dan kita slip stitch ke bagian pangkal dari sisi belakang seperti ini. Nah, jika sudah jadi strapnya teman-teman, bisa kita fasten off. Kita tinggalkan benang dan nanti akan kita sembunyikan sisa benangnya. Kita lanjut untuk membuat tali rambutnya. Bisa pakai warna mustard yellow atau warna pink ya teman-teman. Kita slip knot terlebih dahulu, lalu chain 8, dan kita mulai di chain kedua. Jadi yang pertama di skip, lalu kita single crochet sebanyak 7 sepanjang chainnya ini. Nah, jika sudah, langsung di fasten off dan kita tinggalkan tali agak panjang ya teman-teman, karena akan dipakai untuk menjahit nantinya. Lalu kita gabungkan 4 strand rambut seperti ini dan langsung aja dijahit bagian ujungnya teman-teman menggunakan tapestry needle ya. Ini saya pakai hakpen, tapi sebenarnya lebih enak pakai tapestry needle aja, lebih gampang. Jika sudah, bisa disembunyikan ekor-ekornya teman-teman dengan cara mengikat seperti ini, lalu disembunyikan ke bagian dalam dari ikat rambutnya, nanti langsung aja dipotong.
Lanjut kita masuk ke tahap assembly. Yang pertama stepnya adalah kita lem menggunakan lem tembak untuk rambutnya ke bagian kepala. Kalian bisa juga pakai craft glue atau lem lain semisal lem uhu. Nah, ini langsung kita paskan seperti ini. Usahakan ini dia center ya di bagian tengah untuk poninya. Jika sudah bisa langsung ditekan-tekan sampai kering sambil dibentuk kepalanya supaya tetap bulat. Lalu kita tambahkan blush on. Bisa pakai merek yang murah-murah aja, yang penting warnanya kalian cocok ya. Jadi tekniknya adalah dimulai dari tengah, agak intens ya di bagian tengah, dan di bagian luarnya ini agak pelan teman-teman. Gini, kalau kurang bisa ditambahkan terutama di bagian tengahnya, karena nanti semisal dipakai bonekanya akan pudar lama-lama, jadi bisa ditambahkan sampai agak tebal. Nah, seperti ini hasilnya. Jika sudah, lanjut untuk menjahit tangannya. Untuk menjahit tangannya ini kita pinch dulu teman-teman supaya dia gepeng, lalu kita jahit di sisi kanan dulu kayak gini. Bisa juga dipermudah dengan jarum pentul ya teman-teman. Nah, caranya kita mulai dari yang paling depan dulu seperti ini, lalu masuk lagi ke badan, tembus ke sisi seberang seperti ini. Lalu kita ambil lagi tangannya dari bawah ke atas seperti ini ya, karena nanti dia harus gepeng ya bagian yang atas ini. Lalu kembali ke badan lagi, ditembuskan ke stitch terdepan terlebih dahulu teman-teman, gitu sambil kita jalan ke belakang. Nah, ini kita tembus ke badan tapi kita geser ke stitch sampingnya, lalu masuk lagi ke tangan dari bawah ke atas, lalu masuk ke badan lagi, jadi di stitch yang sebelahnya ya, tembus ke badan sisi seberang, naik ke atas lagi, dan seterusnya. Nah, ini kalau merasa terlalu cepat bisa dipelankan teman-teman untuk speed dari videonya, karena durasi, jadi ini memang saya percepat ya teman-teman. Nah, terakhir ditembuskan aja ke badan jika sudah semua, lalu langsung kita potong supaya dia sembunyi di bagian dalam badannya. Nah, jika sudah ini, kita pasang tangannya teman-teman. Nah, udah jadi teman-teman, congrats, udah jadi ya Mugunghwa Girl Squid Game kalian. Jangan lupa tag kita di Instagram @kitpohandmade atau @kitpohandmadesupplies. Dan untuk kit ataupun benang-benangnya bisa kalian cek ke Tokopedia atau Shopee Kitpo Handmade Official. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel kita, like video ini, dan share ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan video tutorial dan tips-tips merajut kita selanjutnya. Have a nice day.